Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Abdul Rauf ke Madinah ngajinya ngaji tasawuf. Kalau sekarang orang pulang dari Madinah membatalkan tasawuf. Antum ikut yang mana? Yang sekarang kan dulu? Serius? Beliau 20 tahun loh di Makkah Madinah. 20-an tahun. Itu hikayat yang kita dapatkan. Itu yang dikabarkan dulu oleh guru saya, Profesor Dr. Oman Fathur Rahman, sekitar kira-kira 20-an tahun. Bolak-balik bisa jadi atau emang lama di situ. Oleh-olehnya sampai sekarang berkembang. Ada tarekat Syatariyah di Ulakan, di Ringan-Ringan, di Pariaman, sampai ke Payakumbuh, sampai ke Solo, sampai ke berbagai negeri. Ada lagi jalur Pamijahan, Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Ada jalur yang lain, jalur ke Kesultanan Banten, ke Jawa Tengah, macam-macam ya. Kawan saya di Jawa Timur, kakeknya juga pemegang Syatariyah, tapi sekarang hampir semuanya sudah habis. Belakangan ketemu alhamdulillah badal talqinnya di Banten, alhamdulillah ya. Nama beliau Kiai Haji Gusnadi di Banten. Tadinya kita mau buat acara tempat beliau, tapi karena tempatnya di tengah hutan, agak jalan, jadi dipindahin ke tempat ramai. Jadi alhamdulillah masih ada Buya. Cuma status beliau mengatakan saya bukan mursyid. Dengan rendah hati beliau mengatakan itu, saya cuma wakil talqin atau badal talqin. Ya, semoga mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Syekh Abdul Rauf ibn Ali Al-Jawi. Al-Jawi di situ bukan berarti orang Jawa. Al-Jaw, negeri di bawah angin itu Al-Jawi. Negeri yang ada tropis. Jadi Al-Jawi itu negeri Katulistiwa. Jadi dulu dari Aceh sampai ke Papua disebut Al-Jawi. Sekarang yang disebut Jawi cuma, tapi di Patani masih disebut Arab Jawi. Kitab Jawi berarti kitab tulisannya Arab, bacaannya Melayu. Di Patani masih begitu, di Kelantan, di Kedah, di Malaysia, di Johor itu masih begitu. Baik ya. Syekh Abdul Rauf qaddasallahu sirrahu, kuburannya cuma satu, cuma ada orang buat kuburan palsu. Itu yang kemudian kita kenal dengan Syekh Kuala ya, benar ya? Yang benar. Yang benar, yang sahih ya. Gak usah takut kita nyebut itu yang sahih ya. Karena secara ilmu arkeologis, secara ilmu nasab, ilmu tarikh itu yang sahih ya. Tapi mungkin kayak di Jawa, kalau kita mau husnuzon Bu ya, di Jawa itu kayak Sunan Bonang itu ada banyak ya. Sunan Bonang di Tuban, ada Sunan Bonang di Kepulauan apa yang tempat Abdul Halim siapa? Bawean. Di situ ada juga satu tuh. Karena meninggalnya beliau di Bawean. Meninggalnya Sunan Bonang ya. Sunan Kalijaga juga macam-macam di mana-mana. Sunan Bonang juga ada di daerah Lasem. Ya, ada juga daerah Lasem. Barangkali kalau mau husnuzon, babnya seperti itu, ya. Kalau kita nggak mau tengkar nih, tapi kalau mau tengkar bisa juga. Tapi untuk apalah, ya? Yang Saleh 23 makam. Angku Saleh 23 makamnya. Suruh bikin. Kalau di Jawa itu ada namanya makom atau petilasan. Tempat dia dulu pernah riyadhah. Bukan berarti makom kuburan, ya. Jadi kalau mau kita agak sedikit belampang dado, barangkali kita akan mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau enggak ya Buya lebih tahu lah daripada Ambo ya. Ambo orang baru aja di situ. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bisanadina al-muttasil ila al-imam Abdul Rauf As-Sinkili Al-Jawi Al-Asyatari Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Nah, itu silsilah yang dapat dia ya.
beliau mengambil tarekat kepada Imam Madinah saat itu namanya Al-Kushashi. Siapa namanya? Keturunan dari sahabat Ansar. Jadi keturunan sahabat Al-Kushashi. Tapi sudah nyebrang-nyebrang ke pasti kemana-mana ya. Al-Kushashi itu imam ahli hadis, punya sanad semua kitab hadis di zamannya, mempunyai 4 mazhab, punya sanad 4 mazhab. Beliau berguru kepada Ar-Ramli As-Saghir, dari Ar-Ramli Al-Kabir, dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Terima kasih Balatkor ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, kitab yang kesalian Ibu Andan. Alhamdulillah. Oh, Khalifah. Siapa nama beliau? Yang kesalian Ibu Andan. Yang fotonya tuh. Fotonya ada tuh. Itu yang kesalian naik. Oh, yang Ibu Andan. Oh, lain. Kemudian dulu aja. Oh, Masya Allah. Silakan Buya. Marhaban Buya. Ya. Silakan Buya, silakan. Mohon maaf, ambo tidak sopan lah dulu belum. Kaki bangke belum. Kebiasaan. Kecilnya sunnah nang lihat. Baik. Syekh Abdul Rauf As-Sikili berguru kepada Al-Kushairi. Imam Ramli As-Saghir berguru kepada ayahnya Ramli Al-Kabir dan juga berguru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Cuma satu orang, Ar-Ramli As-Saghir. Ya? Biar kita tahu bahwa Abdul Rauf kok jadi orang hebat, soalnya murid dari orang hebat. Ya, begitu. Jadi sanad yang dipegang oleh ulama-ulama di negeri kita bukan sanad abal-abalan, bukan sanad ikan teri, tapi ikan paus, kepala kakap. Itu sanadnya sangat berkelas. Dan saya berkali-kali katakan itu kepada para tuanku, para guru, abuya, jangan merasa kerdil, harus pede, bukan sombong. Percaya diri perlu, siqatun nafs. Sebab al-ibrah laisa bil makan, al-ibrah bil isnad. Orang itu dinilai bukan berdasarkan tempat dia belajar, tapi berdasarkan gurunya siapa. Sepakat nggak? Kalau ngajinya di Timur Tengah, tapi tidak ngaji kepada orang bersanad, nggak nyambung. Maka kita sebut Imam Kushashi, dia sebut musyrik, atau minimal dia sebut wah itu sesat. Imam Al-Kushashi akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, mengajarkan sifat dua ulu. Tuh Madinah tuh. Disitulah beliau bertaraki kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Siapa? Syekh Abdul Rauf As. Beliau wafat dilanjutkan oleh Imam Al-Qurani. Sama, ya. Al-Qurani pun memegang lebih dari 40 thariqah dan 4 mazhab, berikut juga dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena beliau lama, jadi sebenarnya itu Al-Qurani itu kakak kelas yang dijadikan guru. Begitu orang dulu berguru kepada yang dewasa, berguru kepada kawan, berguru kepada yang lebih kecil. Ya. Maka nanti di akhir kami mau tukar-tukar ijazah, insyaallah, biar sama-sama dapat berkah, bersambung kepada
saling sambung sanad. Disebut riwayatul aqran, riwayat sesama kawan. Aktivitasnya disebut mudabbaj. Apa namanya? Mudabbaj, kawan mambiak dari kawan, entah mana guru entah mana murid. Itu disebut dengan al-mudabbaj. Siap Bu ya? Serestu ya. Alhamdulillah. Biar ndak adolo dikotomi. Selama menengah mahat ahlinya, jurusannya tasawuf dan tarekat, berarti tidak boleh hanya fokus di satu tarekat. Jadi nanti mahasiswa harus dibagi. Kamu bahas Syatariyah, kamu bahas Qadiriyah, kamu bahas Naqsyabandiyah. Kalau perlu disulukkan di tarekat itu. Idrisiyah, Khalwatiyah, Samaniyah, Surawardiyah. Tenang, kitabnya banyak, sudah ada PDF-nya semua. Ya, Rifaiyah, oh banyak tarekat. Salah satu dosen saya namanya Profesor Dr. Sri Mulyati, sudah sepuh ya, udah pensiun barangkali. Beliau nulis buku tentang tarekat-tarekat di Indonesia. Masa baterainya habis? Ya. Tolong Karin. Dari siku kali enggak. Yang anu tuh mungkin soalnya kok pakai kabel kok. Itu minum aja lu. Ayo cak. Kamu ada kan? Pak Lek, kalau kau tahu sih ya. Tahu. Tahu. Bismillah. Kalau Buya penceramah, nggak usah pakai permen, pakai kok. Aku cek pagi, cek malam. Nah, udah Buya aja. Udah belum? Alam Bang. Jangan suuzon kepada Allah ya. Itu ujian kesabaran. Yang panik panitia. Kami itu santai saja. Tanda mahal. Sampai di mana tadi? Tarekat. Itu beliau nulis tarekat di Indonesia. Tapi tim, bukan beliau sendiri yang nulis. Ya, yang nulis tentang Syatariyah Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. TKN, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Musri dan lain-lain ya. Alhamdulillah kami diizinkan Allah pun mengambil semua tarekat-tarekat itu, alhamdulillah ya. Baik ijazah, talqin, tabarruk, ijazah kitab-kitab, alhamdulillah semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu masyayikh-masyayikh. Tahadus bin nikmah, jadi kita kalau datang setempat kita ambil sanadnya. Bertemu di Magelang Kiai Taifur, kita ambil ijazah Idrisiyah. Ketemu di Malang sebelum Buya Taifur, ketemu Abah Ahmad Halwani, kita ambil ijazah Naqsyabandiyah Qadiriyah Naqsyabandiyah TKN. Ketemu dengan Abuya Al-Habib Omar Abdul Aziz Syahab, kita ambil Ba'lawiyah dan juga Idrisiyah, karena itu tarekatnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Kadang-kadang ada juga kiai nggak mau ngasih, siapa kamu gitu. Dulu, kalau sekarang enggak. Sekarang banyak yang mau ngasih. Sayanya nggak mau sekarang. Udah kebanyakan Pak gitu. Kalau dulu kita minta, kadang-kadang orang, kamu siapa? Ya digituin ya, kita mundur aja lah ya. Nggak usah bilang saya Syanu, kan repot dan. Ya. Malah kalau kita bilang saya Syanu, wah itu setan yang bermain. Ya, lebih baik kita mundur. Ya. Jadi banyak juga yang berebut mau ngasih.
Tapi saya ikutin isyarat rohani. Rohani terima, bilang terima. Bahkan ada yang suruh minta. Kalau enggak. Hatta walau kana mursyidan kabiran. Lahu yani al-athar al-kathira. Enggak perlu doa, ya. Baik. Kita mulai kitabnya, ya. Bisanadin al-muttasilil al-imam al-arif billah Abdul Rauf ibn Ali al-Jawi al-Fansuri al-Sinkili al-Shatari al-Qadiri al-Naqshbandi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi madda adh-dhilla bimuqtada uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa huwa yuridu adh-dhuhur thumma qabadahu qabdan yasiran wa bimasyiatihi wa jalalihi wa huwa yab'ats man fil qubur. Pembukaannya sudah mulai kaji inti. Ya. Pembukaannya, segala puji bagi Allah yang memanjangkan, membiarkan az-zil, bayang-bayangnya. Bayang-bayang itu adalah kita ini disebut zil, alam, ya. Alam ini adalah zillullah, bayang-bayangnya Allah. Dengan apa Allah menciptakan atau mengadakan kita sebagai bayang-bayangnya ini? Dengan dua tauhid, dua ekspresi tauhid. Pertama uluhiyyati, yang kedua rububiyah. Uluhiyah, itu beda. Uluhiyah versi kelompok sebelah, ya. Tahu kelompok sebelah? Salah. Kalau kata Buya, kaum salah fikir. Kamu nanya begitu dulu, ya. Mungkin iya lah, ya. Uluhiyah itu adalah al-wahdah fi ahadiyatih, keesaan Allah dalam kesendiriannya. Pusing kan? Ikuti aja dulu. Yang kedua, rububiyah, keesaan Allah dalam kemajemukan makhluknya. Apa arti rububiyah? Tauhid penciptaan. Ciptaan Allah banyak atau sedikit? Tapi dalam banyaknya ciptaan itu yang mencipta cuma satu. Ini mukanya macam-macam kan? Ada yang jidatnya lebar, ada hidungnya maju ke depan, ada yang maju ke belakang. Ada yang sudah kena gravitasi bumi, giginya ompong. Ada yang udah ketarik. Macam-macam. Siapakah yang mengeluarkan satu uban itu? Bisakah kita menahan satu rambut tidak tumbuh, satu jerawat tidak muncul? Gak bisa. Bisakah seorang manusia menahan kerut di wajahnya? Itu tauhid rububiyah. Tauhid. Cuma kita diberikan kesadaran, namanya kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Kesadaran itu cuma 10% dari semua kesadaran. Selebihnya disebut alam bawah sadar. Darah mengalir, kita sadar enggak kan? Jantung, nafas, rambut tumbuh, kulit mengerut, kuku panjang, semuanya terjadi di luar kehendak kita. Benar gak? Itulah tauhid rububiyah. Nah, siapa yang kita pandang dalam pertumbuhan itu? Kita katakan ini semua campur tangannya, berarti sudah dapat rububiyah. Tapi untuk uluhiyah tidak semuanya sampai. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid mukmin, tauhid uluhiyah, tauhid al-arif billah. Ya. Itulah selesai kan itu ya. Kira-kira. Pangkal sudah. Ya, pangkalah selesai. Wa huwa yuridu zuhur, dan dia menginginkan zuhur. Nah, Allah itu tersembunyi, benar. Tapi Allah itu ingin terkenal. Jadi yang boleh merasa, boleh pengen viral itu cuma Allah. Kalamnya wa huwa yuridu zuhur. Jadi ustaz-ustaz, buya-buya, tuangku, jamaah
Jangan terbersit pengen viral. Sebutlah yang maha viral, Allah Az-Zahir. Az-Zahir itu terjemahan anak santuy, anak muda. Allah yang maha viral tuh. Terjemahan sesat gitu. Tapi asli itu terjemahan bebasnya. Az-Zahir Al-Batin. Az-Zahir itu Allah yang maha terkenal, Allah yang maha nyata. Kalau batin, Allah yang maha tasurwa. Tanduk kanzan makhfiyan, tersembunyi. Summa qabadahu qabdan yasiran wa bi masyiatihi wa jalalih. Kalau dicetakannya masyiatihi wa bi masyiatihi wa jalalih. Harus dibenerin ini, harus ditahqiq ulang. Dan dengan kehendaknya dan keagungannya, wa huwa yab'atsu man fil qubur, dia sanggup membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang di dalam kubur. Ahmadahu subhanahu wa ashkuruhu ala sawabighi ni'amihi wa mazidi fadlihi wa huwa yuhibbus syukur, yuhibbus syukur. Wa huwa yuhibbus syakur, ya, yang pasnya yuhibbus syakur. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul jami' al-muhit bi kulli badin wa masturin. Badin artinya yang zahir, mastur yang tersembunyi. Al-qabid al-basid al-mubdi al-mu'id wa huwal aziz al-ghafur. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muftatih bi nurih diwan al-insya wa zuhur al-mukhtatam bi zuhuri da'irat an-nubuwah ar-risalah al-muhaimin kitabuhu ala kulli kitabin munazzal mastur sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma pembukaannya. Wala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mustamirraini adda khalqillahi bidawamillahi almarju afuhu yawmal ba'thi wan nusyur. Karena salawat ini, kitab ini masih ada, ya. Ini namanya salawat daimah, ya. Coba diulang salawatnya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mustamirraini adada khalqillah bidawa. Adapun kemudian daripada itu, fa'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai murid, semoga Allah memberimu taufik untuk taat kepadanya. Inna awwala wajibin 'alaika tauhid. Ya, lalu di wisuda 2011. Jadi master saya bukan master filsafat. Jadi kan ada fitnah kan yang nulis Ar-Razi master fil, itu di kampus salah tulis. Dia kenapa nggak ngelihat kan kalau dosen itu punya NIDEN, nomor induk, cari di Kemenristek Dikti. Itu ada di situ, nggak ada namanya MPhil. Saya itu M.Hum atau MA.Hum, pemikiran Islam. Masternya di pemikiran
Islam, ya. Di situ kita mengeksplorasi kalam ini. Ternyata Syekh Abdul Rauf As-Singkili, pertama kali yang dia katakan kepada murid, bukanlah kamu fana dulu, bukan. Pertama kali yang diperlukan murid adalah belajar tauhid. Ini lafaznya. Inna awwala wajibin 'alaika tauhidul haqq. Yang wajib bagi seorang murid pertama kali belajar bukan talqin. Ini main ketemu-ketemu udah minta talqin aja, ya. Cepet amat, ya. Jadi pertama ketemu ngaji tauhid dulu baru talqin. Kecuali sudah ustadz, sudah ulama, langsung boleh ditalqin, ya. Kalau beliau nggak usah ditalqin, sama dengan nyiram garam kalawi, lasinnya, ya. Tauhidul haq satu, dan kedua tanzih. Ini penting. Kenapa ada di luar sana orang belajar agama, hijrah namanya, tapi kemudian gagal tauhid? Karena dia tidak belajar mentanzihkan Allah. Apa arti tanzih? Mensucikan persepsi. Allah nggak butuh disucikan. Mentauhidkan persepsi kita tentang Allah. Allah nggak perlu ditauhidkan. Allah itu tanpa kita bertauhid, Allah sudah esa, ya. Maka ini tauhid, wahada yuwahidu, tanzih, nazzaha yunazzihu. Kalau orang belajar bahasa Arab, wazannya fa'ala yufa'ilu. Artinya bukan ja'ala. Artinya bukan ja'ala. Kalau ja'ala berarti kita menjadikan Allah satu. Ya, berarti Allah sebelumnya tidak satu. Salah itu. Tauhid itu tidak pernah merubah Allah. Tauhid itu merubah persepsi kita tentang Allah. Tanzih itu membersihkan gambaran-gambaran, khayalan-khayalan, falsafah-falsafah yang menyimpang tentang Allah. Itu namanya tanzih, ya. Mimma la yajuzu alaihi bi kalimati la ilaha illallah. Mentanzihkan Allah dari hal-hal yang tidak patut dinisbatkan kepadanya. Apa caranya? Caranya adalah, benar begini. Ini bid'ah sekali suaranya. Mimma la yajuzu alaihi bi kalimati la ilaha illallah. Enakan yang ini apa yang pertama? Antum di domo Tuan Khalifah, Tuan Wakil. Ini coba dulu itu. Ya, apa-apa. Baik. Jadi apa cara membersihkan akidah kita, mentauhidkan kalbu kita kepada Allah? Bi kalimati la ilaha illallah. Jadi sebelum belajar la ilaha illallah, pelajari dulu kalimat ini apa maknanya. Al-jami'ah li jami'i maratibit tauhidil arba'ah, yang mencakup 4 tauhid. Nah, apa aja itu? Tauhid pertama, tauhid asma. Ingat-ingat ya. Tauhid nama Allah. Tauhid kedua, jadi yang tauhid asma itu yang berhak dapat nama yang indah cuma Allah. Yang kedua tauhid, tunggu dulu, sifat nomor 3 paling tinggi tuh. Tauhid af'al, karam dalam fi'il Allah. Tauhid ketiga baru, ya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, ya. Hadis Bukhari itu. Jadi pembagian tauhid ini bukan pembagian dari kita, tapi langsung dari kalam Nabi. Cuma kita yang menyebutkan angka-angkanya. Apa kata Nabi dalam Sahih Bukhari? Tauhid sifat itu ketika hamba mendekatkan diri dengan amal-amal yang nawafil, ma'rifat yang tepat, maka dia larutlah dalam sifat Allah.
Pertanyaan, apa bisa hamba larut? Apa hamba emang ada di sisi Allah? Adakah kita di sisi Allah? Ada. Kita ini ada karena hayatnya Allah. Kita ini ada karena kun fayakunnya Allah. Berarti kita ini sebenarnya adalah sifatullah, pancarannya. Kita ini pancaran dari sifat-sifat Allah. Jadi yang dimaksud fana fi sifat, munculnya kesadaran bahwa si hamba ini adalah pantulan dari sifat-sifatnya. Paham? Ya? Itulah makna la ilaha illallah. Itu tingkatan nggak bisa dibuat-buat. Minimal pemahamannya masuk dulu. Nanti dibimbing sama Buya. Ya? Bagaimana cara mendapatkannya itu? Ada suluknya, ada torikohnya, ada tata caranya. Jangan main sampai-sampai aja ya. Awal sampai ya. Sampai kemana? Karingan-ringan. Wat tauhid, yang keempat tuh tauhiduz zat. Tauhid zat itu dibukanya di akhir zaman ini. Dulu cuma sampai istilah. Kalau kini tauhiduz zat itu sampai kepada setiap nama, setiap fi'il, setiap perbuatan, setiap asma ada namanya. Maka ada juga dalam zat itu nama. Nama-nama asrar, nama-nama rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milik wali al-ghaus dan kutub akhir zaman. Ya. Yang tahu nama itu berarti dia kutub minimal. Nama-nama itu yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Syatiri. Maka beliau jadi kutub Rabbani pangkat Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, karena dia punya isim asrar dalam kalbunya. Orang itu penting berdasarkan apa yang dia punya, apa yang disimpan di kalbunya. Kalau dia menyimpan nama-nama Asmaul Husna, maka dia jadi wali tingkatan asma. Di tingkatan wali ya. Jika dia larut dalam kudrah iradah Allah, maka dia fana dalam af'al Allah. Jika dia larut dalam sifat nafsiyah, salbiyah bukan nafsiyah, sifat maka dia disebut dengan fana fi sifatillah. Jika dia larut dalam wujud Allah, itu baru disebut tauhidus. Itu yang masih dirahasiakan dari dulu. Ya, sebab ketika orang mengatakan itu selalu salah ibarat. Ya, nanti kita coba cek ya. Wujud kita ini wujud yang diwujudkan, diadokan. Kayaknya lebih mantap begitu ya. Tapi sayanya ngomong Minangnya jadi payah deh. Ya. Wujud yang diijadkan, wujud yang diwujudkan, bernamalah mungkinul wujud. Siapa yang memungkinkan wujudnya itu disebut wajibul wujud. Allah lah zatnya. Ya. Wajibul wujud itu kalau dalam bab ilmu hakikat disebut zil. Apa arti zil? Bayangan. Yang punya bayangan itulah Allah. Bayangannya kita dalam ilmu hakikat lah ya. Kalau di ilmu tauhid sifat 20 lain puluh. Jadi dalam ilmu hakikat ini bocoran. Kalau belajar sifat 20 yang dieksplor bab tauhid rububiyah, ya, maka perbedaan hamba dengan yang disembah oleh hamba. Maka kalau pakar sifat 20 nggak bertasawuf, nggak bisa ngobrol dengan ahli hakikat. Padahal ngomong tauhid, sama-sama ngomong tauhid. Tauhid yang dimaksud Syekh Abdul Rauf bukan tauhid sifat 20 rububiyah. Tauhid yang beliau maksud adalah tauhid uluhiyah. Tinggi nggak? Ya, tinggi ini kitabnya. Ini bukan kitab sembarangan ini. Yang nulis orang Aceh. Kitabnya sekelas ulama-ulama Timur Tengah zaman dulu. Ya, ilmu-ilmu mutiara yang ada di Madinah beliau wariskan. Jadi jangan dikira ulama kita cuma bisa nerjemah.
Syekh Abdul Rauf ini juga seorang penafsir, dia punya kitab Terjemahan Al-Mustafid, ahli tafsir juga beliau. Dahsyat lah, luar biasa. Di dalam ilmu hakikat yang ditebar, yang dibahas adalah tauhid uluhiyah. Sama-sama ngaji tauhid, itulah dua perbedaan ya, antara tauhidnya ahli kalam dengan tauhidnya ahli hakikat. Makanya kadang nggak nyambung kadang. Kita ngomong sama orang belajar sifat 20, dia pun nggak ngerti, akhirnya dia bilang ente gila gitu. Akal dia tidak sampai, dia sebut orang lain gila. Kalau begitu banyaklah orang gila dunia, ya. Dan saya rela disebut gila, ya. Karena orang gila itu orang paling waras, yang di bawah dia paling bunga. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan orang pintar itu gila. Benar nggak? Dulu Nabi Nuh saking cerdasnya membaca takdir, beliau buat kapal, tapi disebut gila. Tuh sama. Nabi Musa saking cerdasnya disebut gila. Nabi Muhammad betapa hebatnya disebut juga gila. Sekarang Ar-Razi pun sudah dituduh gila. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Berarti kita mewarisi Rasulullah lengkap ya. Sampai gelar-gelar gila pun kita warisi. Bahagia nggak antum tuh? Sampai-sampai imam. Nah ini di halaman berapa ini ya? Disebutkan Syekh Abdurrahman Al-Jami', itu salah tulis. Yang benar Syekh Abdurrahman Al-Jami'. Itu dia paling bawah ya. Qala syarihuhu. Jadi kitab Ibn Arabi judulnya Fusul Hikam disyarah oleh Abdurrahman Ibn Ahmad Al-Jami'. Di thariqatnya banyak, salah satunya Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syatariah juga. Tapi tidak mengangkat murid. Jadi kemursidannya berhenti di tangan beliau. Ini Syekh Abdurrahman beliau nulis kitab juga yang lain, judulnya Laila Majnun. Jadi Majnun itu adalah salik yang sedang mabuk kepada Allah. Allah itu disebut transenden, tidak bisa dibayangkan, maka dimaknai dengan ungkapan Laila. Laila itu yang bersifat malam, gelap gulita, mencari sesuatu dalam gelap. Laila. Apa arti lainnya? Orang rindu biasanya siang atau malam? Yang sahdu malam. Itulah para murid biasanya asik masuk menyebut nama Sang Maha Kekasih itu di malam hari, di saat semua orang-orang ahlu dunia tidur, lelah mencari dunia. Malamnya dia tidur. Di saat mereka tidur, ahlul akhirah bangun, dia sedang mengetuk-ngetuk pintu Laila. Qumil Laila, itulah maknanya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil Laila illa qalila, bangunlah Laila. Itulah makna daripada ya. Jadi ini seorang mursyid yang nulis ya, cerita Laila dan Majnun. Itu bukan laki dan perempuan ya, bukan lagi perempuan ya, itu cerita seorang sufi. Fakulluna majnun, semua kita mereka gila, mengkafir-kafirkan, gila, membidah-bidahkan. Kita cukup gila dengan Sayyidul apa? Usah deh, nggak boleh disebut nama begitu untuk Rasulullah. Yang paling banyak dituduh gila di zaman dulu adalah ahli ma'rifatullah. Ahli ma'rifat selalu dituduh gila. Ya, dulu kami mau belajar thariqat, mau suluk, umur 13 tahun kan kita suluk ya. Apa kata orang? Nggak khawatir kamu gila. Kalau kayak gitu, kita buat rumus baru. Kawan saya kuliah di kampus gila, kita buat kaidah, siapa yang kuliah di kampus gila? Gimana? Mau gak? Betul, ada 1-2 orang mabuk belajar thariqat, kayak orang gila. Dia bukan gila, dia lagi masuk ke suatu makom, namanya makom hayrah, makom terombang-ambing hebat. Jadi ngomongnya nggak nyambung sama orang, dikira dia gila karena intelektual dia tidak bisa membalance gejolak rohaninya. Nih hati-hati nih, ibu-ibu nih belajar zikir, bapak-bapak nih belajar zikir. Itu sebabnya kalau santri belajar tauhid dengan kuat, fikihnya bagus, dia mampu memilah-milih, ya, mampu membalancekan
menyeimbangkan antara gejolak di kalbunya dengan peraturan di akalnya. Nah, itulah baru disebut mursyid ya. Lah tuh ya. Lanjut. Panjang mau ya. Ambil inti. Lalu pun beliau memulai dari bab ilmu tauhid rububiyah. Ya. Kalau di halaman 4 itu beliau mengatakan dalil ala wahdaniyati. Ya. Jadi bertauhid itu ada dua caranya. Pertama, bertauhid dengan membuktikan Allah, menyebut hujah-hujah selain Allah. Apa bukti Allah ada? Ada alam. Itu namanya tauhid mutakallimin, tauhid ahli kalam. Kalau kelompok sebelah, apa buktinya Allah Esa, ayat sekian, nomor sekian. Itu dalilnya dia. Padahal itu dalil teks. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dipahami akal. Kalau teks sudah pasti. Maka Imam Ibnu Jauzi mengatakan, orang bertauhid tidak cukup menghafalkan nomor surat dan ayat. Dia harus mengerti apa yang terdapat di dalam ayat. Disebutlah tasdik. Apa namanya? Jadi tauhid itu artinya tasdik biwahdaniyati. Coba dihafalkan. At-tauhid huwa tasdik biwahdaniyati. Tuh, apa inti-intinya udah. Tauhid itu adalah membenarkan, mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alai percaya. Percaya Allah satu. Ya, bahas satunya, itu masalahnya. Orang membuktikan Allah satu itu dalam menyebut alam, ayat, teks. Itu namanya membuktikan Allah dengan selain. Itu kalau kece orang Lamu apa? Kababandu apa? Kababandu. Bandu. Bahasa. Kabar orang kita ulangi. Apa istilahnya Bu ya? Kabar orang di kabar. Dia orang kau nyata percaya, kita percaya. Namanya ilmul yakin. Itulah yang disebut dalil teks. Nas. Lebih tinggi mana dalil nas teks dengan dalil paham? Lebih tinggi dalil paham. Nantasire. Tapi secara makna tentu ayat itu lebih tinggi. Namun secara pencapaian lebih tinggi, karena banyak orang hafal ayat tapi tidak faham ayat. Jadi bedakan dalil hafal dengan dalil faham. Ayatnya sama-sama diketahui, satu cuma hafal, yang satu lagi paham. Nah, ini yang kita maksud dalil faham. Afala ta'qilun. Ada orang berdalil tentang Allah dengan melihat dirinya. Ada rambut tumbuh pada badanku, bukanlah aku yang menumbuhkannya, pasti ada yang menumbuhkannya, itulah Allah. Berarti masih pakai dalil. Dalil itu selain Allah. Itu sudah tingkatan yang lumayan tinggi, namanya tauhid rububiyah. Tauhid mengenai Allah mencipta. Dan ada yang lebih tinggi, tauhiduz zat. Berdalil Allah ada dengan Allah itu sendiri. Pak caranya? Tanyalah ke Buya. Ya? Kami orang aja. Rasona di Buya. Salah sih aja di mursyid. Salah yang menyarah. Salah namanya nangkan ya. Alam, apa arti alam? Alam itu kullu ma siwallah, kullu ma siwal haq. Alam itu artinya tanda, berarti ada yang ditandakan. Apa yang ditandakan dari alam? Wujudnya pencipta alam. Tauhid rububiyah. Nah, saya mau mencoba apa yang belum pernah Bapak Ibu makan minum. Ibu, ada buah yang belum dimakan nggak?
Apa? Buah si malakama. Ya. Hah? Udah pernah ya? Ada buah nggak di Pulau Jawa yang nggak dimakan di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Buah khuld itu nggak ada, itu istilah aja tuh. Syajaratul khuld. Syajaratul khuld itu labu, ya. Pernah makan? Hah? Ujung pahit. Oke, ibu pernah makan buah mojo pahit nggak? Kini ambil lagi ya. Kalau misalnya buah, ikon namanya mojo pahit. Bentuknya, warnanya apa? Kuning hijau. Nya agak bule-bule, sekete tangannya berlubang. Itu namanya sifat. Ya. Kalau diganggam-ganggam, rasa-rasa lentur-lentur, itu namanya sifat. Warnanya kuning, ukurannya sekian, rasanya manis. Itu namanya lah, nampak? Lah. Kalau bertauhid dengan tauhid rububiyah, kata orang nanawa pakai. Orang mengatakan Allah itulah yang menciptakan alam. Kata orang, siapa orangnya? Orang yang paling terpercaya di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita percaya. Kini raso daripada buah mojo pahit ko kita lagi. Jadi abu tibo indak diagih nama ko buah mojo pahit, langsung diagih. Bu, minum. Bang, minum. Pak, makan. Dimakanlah. Telah supaya bertanyalah, apa itu Ustaz? Apa itu Buya? Jawab kami, itulah namanya buah mojo pahit. Mana tinggi ilmunya? Orang mencelik buah, je orang nama rason buah. Walaupun namanya kadang ulun bersobok, ya, namanya ulun bersobok rasul lah dapat. Paham? Itulah hebat talqin zikir. Orang di luar maka ya Allah maha hebat, Allah bersifat ahad. Kawan ditalqin zikir nangis, itu namanya langsung merasakan ahadnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya berguru talqin itu wajib dalam ilmu hakikat, dalam ilmu fikih sunat, dalam ilmu hakikat wajib. Ya, jadi para ustadz, para kiai, para buya, gak usah ditunggu-tunggu lagi. Kalau ada mursyid di tempat, kita yakin kita berjodoh dengan beliau setelah istikharah, ambil. Ya, itu nggak kambo doa. Kambo sebentar di kampungnya. Ya. Kalau kambo beko payah, belum nasib bapak ibu. Ambil ke mursyid tempatan. Ya, berguru ke mursyid yang ada. Baik. Sudah mulai paham? Nah, itulah ada PKJ itu. Wa haqiqatul alam huwa al-wujud al-muqayyad. Ini halaman 4 ya. Hakikatnya alam adalah wujud yang terikat, berkaitan dengan sifat mungkinat. Sifat mungkinat itu turunan dari sifat ma'ani, kudrat, iradat. Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu fayaqulu lahu kun. Jadi Allah jika ingin berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah berkalam kun, maka dia menjadi ada. Kun itu iradah, fayakun itu kudrah. Nyambung ya? Nah, apa hukum yang ada di bawah kun itu? Hukumnya mungkinat. Itu sifat al-mum, bisa jadi ada, bisa jadi tidak, suka-suka Allah. Bisa dia kunkan, bisa dia tidak kunkan. Itu. Api pasti panas ya. Kalau semua api nan dingin, le percaya kalau ada api dingin. Dari mana percaya? Kan dicubun gini nak. Aduh ali dah buis ke belakang tu. Ya.
Namo Tarekat Kunci Limo. Itu Buya di belakang tuh. Buya ya. Surban tuh. Sampiang no. Le percaya ada api dingin? Le percaya? Serius? Ya, benar. De ado di kalam Al-Quran Allah berkawan kepada Sayyidina Ibrahim, wahai nar, jadilah engkau kuni. Kunnya tuh, kun itu muzakkar, kuni muannas sama kun juga. Wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin. Berarti api itu panas mungkinat, api itu dingin mungkinat, bisa panas bisa paham. Jadi api itu panas bukan karena tabiatnya. Itulah perbedaan akidah Ahlussunnah dengan falsafah. Kalau dalam filsafat itu kemudian dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah, api itu panas karena tabiatnya api panas. Jadi kalau dibuka kitab Sanusi, disebutkan kita tidak meyakini sesuatu bit-tabi'ah. Nah, itu maknanya, ya. Tabiat apa di tabiat? Karakter yang melekat di situ. Ya, jadi bagi orang Mu'tazilah, api Allah itu tidak membakar, yang membakar api. Jadi api itu punya potensi membakar. Kalau bagi kita tidak, api punya potensi membakar dan mendinginkan sekaligus. Orang Piaman pakarnya tuh, itu dipajak-pajak di warung-warung, duduknya enggak matang-matang gorengan terus. Iya enggak? Betul enggak? Orang Piaman dulu itu. Dulu Syekh Yasin, orang Piaman, tinggal di Makkah. Datang seorang dukun tapi berpenampilan ustad, uskun, ustad tapi dukun. Dibawanya panci, Syekh unzur had khali sah, lalu ditutupnya. Jadi diambilnya panci, tutupnya kosong, tak ada. Dibukanya lah damai. Syekh Yasin itu kerajaannya ketika muda. Matanya capek mencalik jin yang sedang bawa balik itu. Aksinya, Imta ukhruj a'id hazil ilaqa ila makani. Kamu balikkan, itu ada toko yang nomor sekian di luar, kamu kembalikan situ. Itu kerajo orang Piaman dulu itu. Beliau berguru gurunya Angku Hitam, ya, Syekh Isa, Muhammad Isa, ya, itu di daerah apa, Yasin? Kayu Tanam, ya. Ini Habib Ahmad pengen tahu dengan keluarga beliau, tapi masalahnya keluarga beliau tidak memegang sanad beliau, ya. Tarikatnya apa? Syatariahnya dulu, ya. Syatariah, ya. Kalau hemat ambo dulunya Syatariah, kemudian Dalail Jazuliyah, ya. Sebab Syekh Yasin Al-Fadani mengambil sanad dalailnya itu dari ayahandanya, ya, Syekh Muhammad Isa, Angku Hitam. Angku Hitam itu apa? Suatu aku kalian semua kan masuk di kitab tuh, kerling, ya. Walihada yutlaqu alaihi. Nah, tolong lihat, air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan? Gimana? Jadi nanti kalau ada satu masuk air tidak ada, lalu tiba-tiba ada sesosok orang mengatakan saya dapat mendatangkan air, sembahlah aku. Namanya nak menyembahnya, namanya Dajjal, ya. Maka belajar tauhid dari kini. Kanyang, siapa yang menciptakan kanyang? Nasi atau Allah? Bentuk kalai nama. Coba namakan hari ibu-ibu tak caranya langsung ada. Awak kayak di sanang kilonya ni badut jajak susah, ya. Bah kira-kira Yona lah yakin. Maka dilatihlah awak makan tu mulai dengan baca bismillah. Wahai yang memberikan kenyang dan segar, izinkan aku menikmati rasa kenyang dan segar darimu. Baru makan minum. Tak minum saja lah, ya. Kalau tak syirik nanti.
Maka dalam thariqat yang sudah diperbarui oleh Nabiullah Khidir, setiap kali mau zikir wajib syahadat. Mohon disampaikan Bu ya. Setiap kali mau zikir wajib syahadat. Apa sebab? Kadang-kadang kita dalam sirnya sudah syirik. Tidak nyambung lah. Makanya zikir tidak lama-lama dong. Bakal zikir kita hambar karena kita zikir tapi syirik belum diobati. Belum tobat dari dosa-dosa syirkiyah. Walihada yutlaqu alaihi bi annahu siwal haq. Maka alam itu disebut selain Allah. Wa huwa binisbati ilal haqq qazzil wa laysa huwa syai'an zaidan ala haqa'iqa ma'lumatin lil haqq azalan muttasifa bil wujudi thaniyan intaha. Dulu tuh ada titik koma dalam kitab. Jadi kalau syekh tu ingin bagi titik ditulis intaha. Tapi di situ dua ada titiknya dan intahanya. Lumayan lah. Kemajuan. Ada kemajuan. Kamu baliklah ke Buya ya. Itu lah mulai nyambung. laman ya. Alam itu bukanlah Allah, tapi alam itu zillullah, bayang-bayangnya Allah. Nah, bayang-bayang tu ada nak? Ada. Bayang awak Jawa belain nak? Belain nak? Bah kira-kira awak baca min di muka camin. Wajah yang muncul di situ wajah awak bukan? Tapi yang di dalam tu awak nak? Hey. Wajah itu mirip je wajah itu, tapi itu bukan awak. Paham? Itulah makna hadis. Janganlah engkau la tadribul wajah, jangan pukul wajah orang, karena Allah menciptakan anak manusia Adam atas wajah surah. Surah di situ artinya tempat Allah memantulkan sifat-sifatnya. Bukan berarti Allah punya surah, bukan. Ya, paham? Jadi jangan dibayang lo aku muka Tuhan kan. Di dalam itu baru analog, baru permisalan. Jadi kalau kita bergerak di depan cermin, bergerak nggak dalam cermin? Tapi tabalik nak, maka kita adalah kebalikan Allah. Paham? Ya. Kalau yang di siko bergerak, di dalam itu bergerak tak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun, ya, atau fayakul ya. Kalau Allah berkehendak sesuatu, cukup mengatakan kun, bergerak di sini, bergerak di situ. Kalau kita sembahyang, itu gerak daripada Allah. Allah mengizinkan kita untuk menikmati tauhid rububiyahnya. Maka pantas nggak seseorang yang sholat mengharapkan pahala dari sujud, yang sujudnya itu Allah yang menggerakkan? Pantas ya? Pantaskah seorang hamba yang berdonasi, bersedekah, berhadiah, lalu dia mengatakan saya meminta sesuatu dari Allah, padahal itu adalah rezeki dari Allah juga? Itu namanya belum kenal Allah, baru kenal sifat perbuatannya. Itu tidak semua perbuatan yang dia kenal, ya. Baru tauhid orang awam. Jadi Bapak Ibu, kaji kita nak tinggi-tinggi, ya. Kaji kita apa? Kaji tauhid, bahwa kita ini adalah bayang-bayang. Tapi pertanyaan terakhir sebelum ke sembahyang nanti ya. Nanti setelah sembahyang dilanjut Bu ya. Oh iya. Aduh tambuh-tambuh oke. Ya bukan kamu. Anu lama. Apakah bayang-bayang itu satu zat dengan yang punya bayang-bayang? Bayang-bayang apa? Oh, itu apa enggak? Hah? Bayang-bayang kita tuh kita enggak? Enggak. Allah punya bayang-bayang Allah, ini namanya alam. Alam itu bukan Allah, tapi alam tidak bisa bergerak kecuali dengan Allah. La huwa hiya wa la hiya ghairuh. Itu makomnya tuh. Ahli kalam lain mensyarahnya, ahli hakikat lain mensyarahnya. Tidaklah dia ada kecuali dia digerakkan oleh yang maha ada.
Kalau awak condong ke kiri, ini condong mana? Tapi ke kanannya condong. Ya tak? Awak kedip lo. Di mana tahu inyo tabalia? Ambil tulisan, nampak tabalia dari muka camin. Itulah makna laisa kamislihi syai', tiada yang mirip dengannya. Itu kalau mengaji Syatari ya. Ilmu beliau nak kita pakai. Sebenarnya itu bukan hanya kaji Syatari, tapi kaji semua ahli hakikat. Apa sebab yang dinukil tadi orang-orang tarekat lain. Abdurrahman Jami mursyid Naqsyabandi, Qadiri, Syatiri, Syatariyah. Setelah ini beliau mengungkit Imam Muhyiddin Ibn Arabi yang digelari dengan Asy-Syaikh Al-Akbar. Apa gelarnya? Asy-Syaikh Al-Akbar. Wa qad qala Asy-Syaikh Muhyiddin qaddasallahu sirrah. Berkata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, semoga Allah mensucikan sirnya, fil fusus, dalam kitab yang berjudul Fususul Hikam. Kadang-kadang dek kawan ndak pandainya, ndak tahunya fusus itu judul kitab, diterjemahkannya fusus. Apa arti fusus? Istimewa ada. Kalau punya cincin ada apa tuh namanya? Cincin ya. Mana bisa cincin loh. Itu cincin ya. Berarti Buya belum dilamar siapa-siapa ya? Belum lagi. Kalau ada batunya itu disebut fasun. Fasun. Ya. Apa nama itu? Iya, kasih nama lah ya. Batu berlian. Jadi al-fusus artinya berlian-berlian dari cincin. Ma lafzuhu, ma lafzahu, yang dia lafazkan. Masyaallah. Urang Malalu. Pas banget. Wa ayanuna fi nafsil amri zilluh la ghairuh. Hakikatnya kita, ayanuna itu artinya hakikatnya kita. Pada dasarnya adalah bayang-bayang Allah. La ghairuh, tidaklah lain dari bayang-bayangnya. Tapi ingat, bayang bukanlah yang punya bayang. Jangan GR. Ya, kebanyakan orang GR. Inyo bayang merasa inyo yang punya bayang. Disitulah muncul kezindikan. Tapi ada orang yang sedang asik masuk dalam makom hairah, makom heran. Inyo bingung, kok mirip yang di dalam camin juga. Terjadilah di situ syatahat, kalam-kalam, loncatan. Dan itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Ya, namanya orang sedang mabuk. Itulah yang terjadi pada Imam Hallaj. Itu yang terjadi pada Imam Hamzah Fansuri. Ya, saya nyebut beliau imam. Walaupun beliau kemudian dizindikan oleh seorang mursyid setelahnya, Syekh Nuruddin Ar-Rabi. Ini perbedaan ibarat-ibarat yang mungkin kurang tepat lalu dikritik. Berkata pensyarahnya Sayyiduna Maulana Abdurrahman bin Ahmad Al-Jami radhiyallahu ta'ala anhu. Kereta. سواء كانت يعني تلك الأعيان خارجية أو ثابتة. إما أعياننا ثابتة فلأنها ظل للذات الإلهية الملتبسة بشؤونها، وإما أعياننا الخارجية فلأنها ظل لأعياننا ثابتة، والظل ظل بواسطة. انتهى. Balik ada ibu? Perlu diterjemah enggak? Kita terjemah ya. Aku ada dua istilah. Pertama, ain sabitah. Ain sabitah itu kalau diterjemah hakikat nan tetap. Terjemahannya. Kalau makna lebih daripada itu. Ya. Hakikat nan sabana-bananya itu disebut ain sabitah kok nampak ada Ar-Razi sedang mengecek. Pemahaman yang disampaikan dari seorang hamba Allah bernama Ar-Razi itu terbit dari ain sabitah. Zahir menggari kini dan mengecek kini namanya ain kharijiyah. Ya. Jadi nampak zahir mau gini? Itu namanya ain. Zahirnya kharijiyah. Kharij artinya luar.
Yang kharij itu menerjemahkan yang di dalam tu bernama sabitah, yang di luar bernama kharijah. Kita gantilah nama lain. Sabitah tu namanya dakhilah atau dakhiliyah. Tapi di anak pesantren dakhiliyah itu artinya lain bro, celana dalam artinya bro. Itulah makanya ulama dulu nak pakai istilah itu, dipakai istilah sabitah. Meko santri-santri salah paham meko. Ain celana kolor kan tak nyambung dong ya. Ain sabitah itu kiranya adalah zillu zatillah, bayang-bayang dari zatnya. Ain kharijiyah itu bayang-bayang dari sabitah. Itulah nasabnya ruhani. Kita lagi istilah zat Allah bernama Ahad. Ain sabitahnya disebut yang pertama awal bernama Ahmad. Yang di dalam tu bernama Nur Muhammad. Zahirnya bernama manusia, batinnya adalah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya adalah Ruh Ahmad, hembusan daripada Zatul Ahad. Itu tidak bisa diulang tu. Ulang-ulang surah. Ada yang bisa ulang tak? Aku tidak bisa ulangnya tak? Ya, ada streamingnya. Ayolah cantik orang akhir zaman tu nak. Kalau pengen mana-mana. Kira-kira mana? Tapi antum ulangnya berkali-kali, tidak akan bisa diulang-ulang. Paham nang kini itu sedang keseri bawa nanti. Ya. Cuma kalau nak paham kini akan paham nanti. Insya Allah. Alah kecil buya. Orang tidak paham katanya Ar-Razi lah mendongeng lo di Surah Nurul Yakin, di pesantren Nurul Yakin. Awak mengkaji tentang Tanah Allah, kecenya mendongeng. Kalau zahir iko kharijiyah, batinnya sabitah. Batinul butun bernama Azat al-Mutlaq. Ya. Bah, berarti alam semesta itu wujudnya adalah wujud dari wujud bayang-bayang. Allah zatnya punya bayang bernama sabitah. Itulah yang kita sebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad tu punya bayang-bayang, ikulah yang nampak di badan tu. Maka jika orang sedang sujud, kembalilah zahirnya kepada terjemahan dari Nur Muhammad, mim ha mim dal. Tidak adalah seorang hamba nanti di akhirat kecuali dia masuk surga dengan rupa mim ha mim dal. Kalau dilempar masuk neraka, wajahnya diganti, bahkan badannya pun dibengkok-bengkokkan. Jika karakternya anjing, dia disebut berbentuk anjing. Jika dia tamak, dia dibentuk seperti babi. Tapi wajahnya wajah manusia. Jika dia suka cari perhatian, suka menipu, jadilah muka qiradatan khasiin, muka kera. Karena wajah dan tubuh mim ha mim dal Muhammad itu adalah bayang-bayang dari Nur Muhammad sallallahu alaihi. Al-Fatihah. Allah tuh ya. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Ya. Kalau istirahat mulai dari turun pesawat. Di atas pesawat laju, tidak ada macet tuh. Turun-turun, alhamdulillah tadi kita istirahat. Kok macet tuh istirahat baru. Bapak Ibu, aslinya mau belum paham sebelum baca kitab itu. Kayak kini baru hari ini aku mau baca kitab. Sebelumnya tidak paham istilah kharijiyah dan sabitah. Baru turun pemahamannya detik tadi. Berkat izin Allah Subhanahu. Jadi ilmu tu bukan ilmu ambo. Tolong jangan dikecewakan ilmu ko puja ambo. Iko ilmu dari Allah Subhanahu
Di Allah ambil sekejap bisa, ya, sesaat hilang bisa. Maka juga kita tutup tadi dengan Fatihah, tanda bersyukur kepada Allah yang Maha Syakur. Ya, kami minta ampun kepada Allah jika salah menerjemah kalam-kalamnya, menerjemah kalam ma'rifatnya. Semoga Allah berkahi. Kita lanjut. Ada 1 jam, 2 jam setelah ini? 1 jam ya? Sampai jam? Wih, bukan. Kami mau jalan lagi. Oh, udah sampai jam 6 sore ya? Tadi tanya sama Pak Alet, kalau Pak Alet sampai jam berapa Pak Alet? Alek, Setengah 3. sampai Sampai jam 3. Setengah 2 kelamaan, jam 1 lah ya. Jam 1 sampai jam setengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.